Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai mendengarkan firman-Mu pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui firman yang kami dengar ini dan hamba-Mu beritakan. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Topik firman Tuhan yang akan kita bahas di video kali ini terdapat pada Mazmur 107 ayat 19 sampai yang ke-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembunyikannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Begitulah firman Tuhan. Tahun 2020 belum lama berjalan, namun dunia sudah dikejutkan dengan kemunculan virus mematikan yang bernama virus corona dari Wuhan, atau sekarang yang sudah dikenal dengan nama COVID-19. Virus COVID-19 ini pertama kali merebak di kota Wuhan di Tiongkok dan menyebar dengan masif hingga ke berbagai negara hingga sampai hari ini. Tercatat sudah angka kematian sudah sampai 5 juta. 5 juta yang sudah kena, kematian hingga beratus ribu. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diantisipasi dan diatasi bagi banyak negara saat ini. Meskipun negeri kita Indonesia secara geografis letaknya jauh dari kota Wuhan, namun sekarang sudah melampaui, sudah terkena lebih dari 20.000 jiwa hingga ke tanah air ini. Di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak-teriak seperti Daud dalam Mazmur 38 ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Katanya, aku kehabisan tenaga dan remu redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam pandemi corona ini? Bahkan mungkin akan ada yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Pernyataan ini wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan oleh orang-orang yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati di berbagai negara ini. Saat mereka merasa terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makanan dan minuman, sedangkan untuk keluar rumah saja mereka tidak berani. Kita bahkan yang orang Indonesia sekarang kan sudah dilarang untuk keluar. Namun sebenarnya ini bukanlah kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan yang fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu terdapat dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut. Namun, mengizinkan sesuatu terjadi dan menyebabkan sesuatu terjadi adalah dua hal yang berbeda. Ingat itu. Kendati virus corona berskala global ini,
Namun, ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus. Pun kita tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung. Tapi kita memiliki akses untuk datang kepada Allah dan menaikkan doa-doa kita kepada-Nya. Firman-Nya mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16. Saudara-saudara sekalian, doakanlah agar para korban yang terdampak secara langsung memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan. Mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Para demis dapat mengobati korban dengan efektif dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Dan untuk para peneliti agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan ini. Para pemangku kebijakan agar mereka secara membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus. Seraya berdoa, kita juga bisa menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi terkait virus corona yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Seperti ada di sosial media, berita-berita hoax tentang di suatu provinsi sudah berapa yang kena, sudah segini yang kena. Itu tidak perlu kita sebarkan. Cukup pemerintah saja yang mengaturnya. Meski mungkin maksud kita baik, bisa diklarifikasi kebenarannya, mungkin saja itu salah atau seperti apa. Namun bisa saja yang terjadi malah kepanikan. Inilah salah satu contoh tindakan sederhana yang kita dapat lakukan untuk menolong membuat keadaan lebih baik. Dan janganlah lupa pula untuk menerapkan pola hidup sehat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tubuh dan pola hidup yang sehat dapat menolong kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengetuk pintu hati kami. Biarpun apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, di saat-saat tahun 2020 ini, di mana adanya pandemi corona ini, Tuhan berkati manusia-manusia ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati negara-negara yang sudah terkena corona ini Tuhan Yesus. Begitu juga dengan negara kami ini Tuhan Yesus. Berkati negara kami ini Tuhan. Berkati pemerintahannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berkati pemerintahan. Berkati Kementerian Kesehatan Tuhan Yesus, dokter-dokter, perawat-perawat yang merawat pasien COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan, ketuklah pintu hati kami Tuhan. Mungkin ada manusia-manusia, hamba-hambamu ini yang masih tidak menuruti apa kata pemerintah, yaitu untuk berdiam diri di rumah. Tuhan, ketuklah pintu hati mereka Tuhan, agar mereka dapat mematuhinya dan dapat meminimalisir korban-korban yang akan terkena virus corona ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, yang kami perbuat sengaja maupun tidak yang disengaja Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga kegiatan-kegiatan kami dan rencana-rencana kami di masa depan Tuhan Yesus, yang akan kami lakukan, baik itu rohani maupun jasmani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengampunan kami. Masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan, Kau sudah tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus, apa yang menjadi keluhan kami Tuhan Yesus. Kau sudah tahu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. amin.